Baik, selamat malam. Kami akan presentasikan presentasi kami yang merupakan usaha makanan dengan judul Ice Pudding, mata kuliah komunikasi bisnis. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Maria Dolorosa DE, 2 Yulita Yelsinako, 3 Irene Ayuntina Bute, 4 Kotikotul Fikriah, dan 5 saya sendiri Talenta Halawa. Adapun pengertian daripada ice pudding yang kami bawakan yaitu merupakan jenis makanan yang paling digemari oleh kalangan anak muda, bahkan orang dewasa. Karena varian rasa yang begitu nikmat, yang diolah dengan cara merebus, dikukus, sehingga menghasilkan gel dengan tekstur yang lembut. Adapun visi dan misi perusahaan, visi yang merupakan memproduksi dan menjual makanan yang enak, murah, menarik, dan pastinya berbeda dari yang lain. Dengan kualitas makanan yang luar biasa dan pelayanan pelanggan yang istimewa. Dan misinya yang merupakan memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan dan menarik bagi setiap pelanggan dengan menyajikan hidangan lezat yang menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, disiapkan dengan cinta dan kreativitas oleh tim kami. Dan adapun tujuan akan dijelaskan oleh teman kami Maria Dolorosa DE, kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan kami memilih produk ini. Yang pertama, ada keuntungan sosial. Yang kedua, pasar yang menjanjikan. Yang ketiga, menambah pengalaman berwirausaha bagi pemula. Berikut kegiatan pemasaran. Ada 3 kegiatan pemasaran yang kami gunakan. Yang pertama di lingkungan usaha. Yang kedua di lingkungan pasar, dan ketiga ada rencana pemasaran. Berikut faktor penghambat dan pendukung produk es pudding kami. Yang pertama, faktor penghambat. Adanya persaingan. Jika terdapat banyak merek yang serupa atau pesaing yang kuat dalam pasar, ini bisa menjadi penghambat penjualan es pudding. Yang kedua, harga yang relatif tinggi. Jika harga es pudding terlalu tinggi dibandingkan harga produk jenis lainnya, ini dapat menghambat minat konsumen dalam membeli produk kami. Yang ketiga, kesadaran konsumen. Jika konsumen kurang memiliki kesadaran tentang produk es pudding, seperti kekurang pahaman tentang cara mengonsumsinya atau manfaatnya, ini dapat menghambat penjualan produk kami. Berikut perbedaan rasa dan preferensi. Setiap konsumen memiliki preferensi rasa yang berbeda-beda. Jika rasa dari es pudding tidak sesuai dengan preferensi mayoritas konsumen, ini dapat menghambat penjualan es pudding kami. Berikut faktor pendukung. 1. Minat dan peminat konsumen. Jika terdapat minat dan peminatan yang tinggi dari konsumen terhadap es pudding, ini dapat memberikan dorongan positif untuk menjual produk kami. Berikut kualitas produk. Jika es pudding memiliki kualitas yang baik, seperti rasa yang enak, tekstur yang memuaskan, dan kemasan yang menarik, hal ini dapat mendukung penjualan produk es pudding. Berikut promosi dan pemasaran. Melakukan promosi dan pemasaran yang efektif seperti iklan, diskon, kerjasama dengan teman dapat meningkatkan popularitas dan penjualan es pudding. Berikut distribusi yang baik. Jika distribusi produk ini tersedia secara luas di berbagai tempat, dapat mempermudah konsumen mendapatkan produk ini, sehingga mendukung penjualan produk es pudding. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Tiko. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik, selanjutnya itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada kelebihan. Di dalam kelebihan itu ada kualitas produk yang baik, di mana
Puding diketahui memiliki kualitas produk yang baik dengan rasa yang enak dan tekstur yang memuaskan. Selanjutnya itu ada brand diakui. Puding merupakan merek yang diakui dan populer di kalangan konsumen sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan minat konsumen dalam mencoba produk baru seperti ice pudding. Selanjutnya itu ada kemasan menarik. Di dalam kemasan yang menarik dan informatif dapat menarik perhatian konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya yang kedua itu ada kelemahan. Di dalam kelemahan itu ada keterbatasan variasi rasa, di mana jika ice pudding memiliki keterbatasan dalam variasi rasa yang ditawarkan, ini dapat menjadi kelemahan karena konsumen mungkin mencari variasi atau keunikan dalam produk makanan. Selanjutnya itu ada harga yang relatif tinggi. Jika harga produk ice pudding relatif tinggi dibandingkan dengan produk sejenis lainnya, ini dapat menjadi hambatan bagi konsumen yang memiliki anggaran terbatas. Yang ketiga itu ada peluang. Di dalam peluang itu ada pertumbuhan pasar makanan ringan sehat. Dengan meningkatnya kesadaran tentang pola makan yang sehat, ada peluang bagi puding untuk memasarkan es puding sebagai alternatif makanan dessert yang sehat. Selanjutnya itu ada ekspansi ke pasar internasional. Puding dapat memanfaatkan peluang untuk memperluas pasar dan memperkenalkan produk es puding ke negara-negara lain di luar pasar lokal. Yang keempat itu ada ancaman. Di dalamnya ada persaingan dengan merek lain. Persaingan dapat menjadi ancaman, terutama jika ada merek lain dengan produk yang serupa atau pesaing yang sudah lebih mapan di pasar. Selanjutnya itu ada perubahan tren konsumen, di mana jika tren konsumen berubah dan makanan ringan jenis lainnya menjadi lebih populer atau dicari, ini bisa menjadi ancaman bagi penjualan puding pada umumnya. Selanjutnya itu ada gambaran produk ice pudding. Produk yang kami buat atau rencanakan yaitu produk makanan ice pudding. Makanan yang sedang viral ini banyak diminati oleh anak-anak sampai dewasa. Makanan yang berasal dari puding dan susu ini diinovasikan kembali dengan tambahan pop ice sebagai pendamping puding susu. Ini sebagai contoh ya teman-teman, produk yang kami jual yaitu ice pudding. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Yulita Yelsin. Silahkan. Selanjutnya, bahan dan langkah-langkah untuk membuat produk ice pudding. Bahan pembuatan ice pudding yang pertama ada gula pasir, agar-agar jelly, susu full cream. Langkah-langkah dalam pembuatan ice pudding. Yang pertama, siapkan panci sedang. Yang kedua, masukkan agar-agar jelly, gula, susu full cream, dan air secukupnya, lalu dimasak hingga mendidih. Yang ketiga, setelah mendidih, pindahkan ke wadah yang berbeda, bagi menjadi 2 bagian. Yang keempat, ambil pop ice berbagai rasa, sesuai selera, lalu tuangkan dalam satu wadah yang sudah terisi agar-agar tadi. Yang kelima, aduk hingga pop ice dan agar-agar tercampur rata. Yang keenam, masak kembali agar-agar yang belum dicampur pop ice tadi. Yang ketujuh, tambahkan susu kental manis dan aduk hingga merata. Yang kedelapan, diamkan adonan sampai hangat kukuh agar botol tidak meleleh. Yang kesembilan, setelah sudah hangat, masukkan adonan agar-agar tadi, masukkan setengah bagian pada botol. Yang kesepuluh, agar tercipta 2 rasa dalam satu botol, ulangi hal yang sama sampai adonan habis. Selanjutnya, fasilitas dan peralatan produk. Dalam membuat es puding, diperlukan berbagai alat rumah tangga yang dibeli dengan modal sendiri. Berikut rincian harganya. Peralatannya ada tabung gas dengan jumlah 3 kg, harganya 25.000. Botol plastik jumlahnya 30 pieces, harganya 40.000. Sedotan 30 pieces dengan harga 20.000. Plastik kresek 1 pak dengan harga 10.000.
Bahan-bahan dan proses produksi. Bahan baku yang kami gunakan, yang pertama ada agar-agar jelly dengan jumlah 4 saset, harganya 30.000, susu full cream 2 botol dengan harga 60.000, air 1 galon dengan harga 20.000, susu kental manis 12 saset dengan harga 15.000, gula pasir 500 gram dengan harga 15.000, pop ice berbagai rasa dengan jumlah 10 saset 30.000, totalnya 170.000. Dalam proses produksi, di antaranya yang pertama menyiapkan bahan yang akan digunakan, yang kedua mempersiapkan peralatan yang akan digunakan, yang ketiga memulai proses pengerjaan, yang keempat membersihkan hasil pekerjaan agar lebih baik atau finishing. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Iren. Berikutnya, aspek keuangan. Yang pertama, rencana produksi. Di dalam rencana produksi terdapat jenis produksi, yaitu ice pudding sendiri. Yang kedua, jumlah produksi 30 botol per hari. Biaya tetapnya peralatan 75.000, bahan baku 170.000. Jumlah modalnya menjadi 245.000. Harga jual 245.000 dibagi 30 botol sama dengan 8.500 sampai 10.000. Perolehan dalam satu hari 10.000 dikali dengan 30 botol menjadi 300.000. Keuntungan yang diperoleh tiap harinya di luar pesanan yaitu keuntungan sama dengan harga jual kurang modal. 10.000 kurang 8.000 sama dengan 2.000. Kesimpulannya, dari hasil pembahasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa usaha ice pudding ini dari segi ide, target pasar, hingga rencana keuangan berupa modal dan lain-lain, melainkan prospek yang menjanjikan ke depannya. Dengan alat dan bahan yang mudah dan murah bisa menjadi peluang bisnis ke depannya jika ingin dikembangkan. Tantangan terbesar dalam pemasaran dan promosi produk ice pudding berupa cukup banyaknya pesaing dengan produk serupa. Maka dari itu, target pasar usaha ini harus tetap tepat sasaran dan meyakinkan. Terima kasih. Baik, demikian akhir daripada presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan waktu bagi penonton. Kami ucapkan selamat malam. Selamat malam.